Bincang Kesehatan Solo Pos FM. Be healthy, be happy, and live longer. ...103 Solo Pos FM, Beyond Information, Sobat Solo Pos, selamat malam, apa kabar? Saya Heru Cahyono menemani Sobat Solo Pos di malam hari ini dalam Bincang Kesehatan. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas tentang postpartum depression atau depresi pasca persalinan, dan bagaimana nanti kita akan mengenali gejala-gejalanya sejak dini ya. Sudah bersama kami narasumber kita ada Ibu Kabibah Solikah, MPSI psikolog, atau lebih akrab kita panggil Ibu Bibah gitu ya Bu ya. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Heru. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Amin, alhamdulillah. Baik, ini malam kita akan membicarakan tentang postpartum depression ya Bu. Yes. Ya, ini tentunya satu hal yang cukup menarik karena ini banyak terjadi Bu ya. Ya, cukup banyak terjadi ya. Oke. Nah, sebelum kita ke gejala-gejala dan lain sebagainya, ini mungkin Ibu Bibah bisa cerita dulu nih, apa itu postpartum depression. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Heru. Kalau mungkin untuk depresi sendiri sudah familiar sekali gitu ya. Tapi depresi pasca persalinan itu yang seperti apa? Jadi kondisi depresi pasca persalinan itu mengacu pada kondisi gangguan mood yang terjadi setelah seorang ibu itu melahirkan. Gitu. Bahkan beberapa kondisi mulai muncul selama proses kehamilan itu. Jadi mulai muncul gejala-gejala depresinya dan berlanjut sampai setelah melahirkan. Jadi bukan hanya pasca persalinan, tetapi bisa saja muncul pada saat kehamilan. Betul sekali. Bisa mulai muncul gejala-gejalanya bahkan sebelum proses kelahiran itu sendiri gitu, dan berlangsung sampai pasca persalinan itu begitu. Jadi mengacunya pada situasi yang spesifik seperti itu. Ya, ini hampir mirip dengan baby blues ya. Ini memang sama atau berbeda nih? Mungkin orang akan mengiranya sama gitu ya, karena familiarnya baby blues. Kalau baby blues lebih kondisinya mungkin hampir sama. Tapi itu sebenarnya berbeda gitu. Kalau baby blues itu memang betul ada mood swing, jadi ada ayunan emosinya, tapi cenderungnya lebih ringan dibandingkan depresi. Kalau yang baby blues ini? Ya, baby blues ini, dan ada rentang waktunya. Kalau baby blues itu maksimal sekali mungkin dalam 2 minggu setelah proses melahirkan, dan biasanya bisa mereda dengan sendirinya tanpa treatment psikologis atau psikoterapi atau bahkan mungkin pengobatan dari psikiater. Ya, tapi kalau kondisi postpartum depression ini adalah satu kondisi yang dalam rentang waktunya itu sudah lebih dari 2 minggu, dan ada gejala-gejala spesifik yang itu sangat butuh pendampingan baik dari sisi psikologis maupun juga mungkin pada beberapa kasus butuh pendampingan dari farmakoterapi dari psikiater begitu. Tapi ada kabar kayak baby blues postpartum depression itu bukan hanya ibu yang mengalami, ayah pun kadang-kadang ada yang mengalami. Apa benar itu, Bu Bibah? Iya, dari beberapa literatur yang saya baca ada juga yang mengatakan seperti itu gitu ya. Meskipun mungkin prevalensinya tidak sebesar ketika ibu yang mengalami. Perbandingannya mungkin 1:1000 katakanlah seperti itu. Karena kadang-kadang kalau di masyarakat kita kan ada istilah nyidam ya. Nyidam pun tuh kadang-kadang suami juga yang nyidam suami. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa postpartum depression ini sempat ada juga yang dialami oleh suami, tapi perbandingannya sangat kecil. Ya, betul sekali, dan bisa sekali terjadi juga pada bapak-bapak juga ini ya. Tapi nular nggak sih, Bu? Gitu. Jadi misalnya kalau istri ngalamin kayak gitu, suaminya jadi ikut-ikutan nggak itu? Ya, jadi beberapa hal yang menjadi penyebab gitu ya, suami sampai mungkin mengalami kondisi postpartum depression itu salah satunya karena menjadi caregiver atau pendamping istri yang juga mengalami kondisi yang serupa gitu. Karena menjadi caregiver itu juga stresornya luar biasa sekali gitu ya. Betul. Kita harus memaintain diri kita sendiri dan kita juga sekaligus harus mendampingi pasangan kita untuk menghadapi badai emosi yang luar biasa sekali gitu. Belum lagi dengan kehadiran satu anggota baru, jadi luar biasa sekali pasti beban yang dirasakan oleh para bapak-bapak ini juga gitu. Kalau penyebabnya antara postpartum depression dan baby blues sama atau berbeda, Bu? Ya, kalau untuk kondisinya hampir sama. Untuk penyebabnya. Yang pertama dari segi biologis. Jadi setelah proses melahirkan itu kan banyak hormon yang berubah ya di dalam tubuh, dan itu memacu gejolak
hormon yang memicu munculnya gejolak emosi di dalam diri. Ada gitu. perubahan psikis barangkali. Ya, betul. Dan itu pada akhirnya juga ada ditambah lagi dari faktor psikologis. Misalnya ketika tuh kehamilan yang kurang direncanakan. Kemudian bisa jadi mungkin karena ada tekanan yang dialami oleh ibu selama masa kehamilan, misalnya ini ya kalau bawaannya teler gitu ya. Jadi selama kehamilan itu lesu, nggak bisa makan, kemudian dia merasa sangat tertekan dengan masa kehamilannya, hingga akhirnya melahirkan pun dia merasa stresornya lebih luar biasa lagi, begitu. Kemudian juga bisa jadi karena tidak adanya dukungan dari suami selama masa kehamilan dan juga setelah melahirkan itu, gitu. Ditambah lagi mungkin ada banyak tekanan dari lingkungan gitu ya, anak jangan digendong terus, anak jangan, nggak boleh diginiin, nggak boleh digituin. Nah itu juga bisa menjadi penyebab munculnya nih seorang ibu mengalami kondisi postpartum. Nah itu kan dari hormon ya, secara biologis ya, Bu Bibah ya. Tapi pernah dulu kita ngobrol, itu pas di bincang kesehatan juga sih, tapi di tema yang berbeda. Jadi lebih ke kesehatan jiwa ya. Ada satu kasus dia itu survival bipolar. Dan ternyata dia itu mengetahui kalau bipolar itu ketika mengalami postpartum depression. Iya, benar. Baru ketahuan kalau dia bipolar. Berarti bipolar itu bisa memicu itu. Jadi kondisi-kondisi psikologis sebelum kehamilan pun itu juga bisa berpengaruh. Termasuk depresi sebelum kehamilan itu bisa juga ya, Dok? Ya, jadi depresi sudah pernah mengalami episode depresi bahkan sebelum kehamilan atau selama kehamilan itu juga bisa memacu munculnya postpartum depression, apalagi ada bipolar itu tadi gitu ya. Jadi semakin membuat kondisinya mungkin dia bertambah perannya, jadi hingga akhirnya membuat dia berada di dalam fase depresi nih dari kondisi bipolarnya. Itu cukup banyak ya persoalannya. Iya, betul. Ya kadang-kadang kan mungkin ya mohon maaf ya. Ini kan juga misalnya kejadian yang mungkin jarang dialami. Kadang-kadang ada orang yang misalnya tidak menghendaki kehamilan itu. Apakah itu juga bisa memacu terjadinya postpartum depression? Kalau masalah penggunaan obat-obatan terlarang, bisa juga? Sangat bisa sekali itu. Ya, karena penggunaan obat-obatan terlarang itu juga akan berpengaruh pada kondisi emosi seseorang. Seperti itu. Jadi memang sangat banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan, baik itu dari sisi biologis, dari sisi psikologis maupun dari sisi sosial. Begitu, hingga akhirnya muncullah kondisi postpartum depression itu tadi. Tapi kalau postpartum depression itu tidak apakah hanya pada saat kelahiran anak pertama atau bisa terjadi di anak kedua atau ke anak ketiga? Sangat mungkin sekali terjadi. Ya, karena yang paling banyak yang mana nih? Biasanya lebih banyak prevalensinya tuh di anak pertama gitu ya. Ya, karena itu peran baru yang baru dia jalani gitu ya. Jadi ada banyak hal baru yang akhirnya dia temui dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu gitu ya. Jadi banyak kagetnya gitu dibandingkan mungkin ketika dia sudah punya anak kedua, ketiga atau seterusnya. Seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan gitu ya ketika bisa terjadi di anak kedua atau ketiga gitu. Karena kan yang namanya anak kedua mungkin dia harus beradaptasi nih, harus punya 2 anak gitu. Sedangkan anak yang pertama mungkin juga masih balita, masih butuh pendampingan juga gitu. Jadi muncul juga kondisi-kondisi yang seperti itu, sangat mungkin sekali. Ya, jadi ini memang pemicunya sangat banyak sekali. Jadi kalau Bu Bibah bilang bahwa kalau yang baby blues itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan jangka waktu yang nggak lama ya. Tapi kalau postpartum depression ini cukup lama dan itu harus ke psikiater. Ya, pada beberapa kondisi perlu pendampingan psikolog atau psikiater ya. Gitu. Jadi tergantung dari hasil asesmennya apakah memang masih bisa tertangani dengan psikoterapi atau sudah perlu nih untuk mendapatkan pendampingan dari farmakoterapi juga. Misalnya sudah muncul keinginan untuk suicide, mulai muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mungkin bayinya. Nah, itu adalah satu kondisi-kondisi yang perlu untuk mendapatkan stabilisasi emosi dulu dari psikiater, seperti itu. Itu kalau gejala-gejalanya apa nih? Kenapa? Gejala-gejala postpartum depression itu. Ya, kalau untuk gejala yang utama yang harus ada untuk bisa menegakkan diagnosa itu adanya perasaan tertekan.
ada perasaan tertekan, kemudian itu bisa teramati, misalnya dia sering menangis atau mungkin dari pengalaman Tanpa sebab. subjektif. Menangis tanpa sebab. Menangis tanpa sebab, kemudian dia juga mengaku mungkin merasa putus asa, merasa sedih, merasa terpuruk gitu ya. Kemudian yang kedua ada kecenderungan untuk kehilangan minat bahkan terhadap aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dia sukai gitu. Misalnya sebelumnya dia tuh sangat suka masak, sangat suka jalan-jalan, atau sangat suka berolahraga, tapi setelah mengalami kondisi itu teramati kok jadi nggak mau melakukan apa-apa, kok bahkan diajak untuk ada perubahan. Ya, hal yang sebelumnya sangat dia sukai, dia jadi hilang ketertarikan untuk melakukan itu. Itu dua gejala utama. Kemudian ditambah lagi ada perasaan bersalah. Gitu ya, jadi diliputi kok sepertinya aku jadi ibu yang nggak bener ya, kok kayaknya aku nggak bisa ya mengasuh anakku ya. Kok itu gejala-gejala kayak gitu di baby blues ada juga? Ada juga seperti itu. Tapi yang paling khas dari postpartum depression itu adalah adanya perasaan atau keinginan untuk melukai orang lain bahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Gitu. Jadi ada mungkin ini juga ya, pada beberapa kasus muncul adanya hipersomnia atau insomnia. Jadi dia mungkin kesulitan tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur gitu, jadi tidak terlalu banyak melakukan aktivitas, dan itu bisa jadi disebabkan karena adanya agitasi psikomotor. Jadi ngerasanya badanku tuh lemes banget, nggak bisa digerakin, nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi pada akhirnya dia memilih untuk lebih banyak tidur, tidak melakukan aktivitas apapun. Begitu. Jadi ada banyak gejala yang muncul ketika seseorang terindikasi mengalami postpartum depression. Baik, Bu Bibah, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah commercial break yang berikut ini. Jadi bagi Sobat Solo Pos pun juga boleh nanti bisa bergabung, bisa manfaatkan WhatsApp di 081 226 103 103. Ya, Sobat Solo Pos, kita lanjut lagi untuk bincang kesehatan kita malam hari ini. Kita membahas tentang postpartum depression. Jadi ini sebuah gangguan jiwa ya? Gangguan mental. Gangguan mental setelah persalinan ya. Bisa persalinan, bisa ketika bisa dimulai selama kehamilan. Kehamilan. Baik, Bu Biba tadi cerita bahwa kalau yang postpartum depression ini kan memang harus ada pendampingan ya, entah itu psikolog, entah itu psikiater. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu? Iya, betul. Di saat seperti apa ini? Ini terutama untuk orang-orang yang berada di sekitar ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali melahirkan atau masih awal-awal banget dalam proses persalinan gitu ya. Kita harus peka nih terhadap perubahan mood yang dialami oleh ibu. Gitu. Ketika mungkin sudah banyak tadi gejala-gejala yang kita temui, terobservasi oleh orang-orang di sekitar, itu muncul di diri seorang ibu atau di pasangan kita. Nah, akan lebih baik kita segera mendorong ibu itu untuk segera mengakses layanan kesehatan gitu ya. Jadi jangan sampai kondisinya sudah semakin parah ya gitu, sampai pada akhirnya ketika datang itu sudah dalam kondisi yang mungkin sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Terlambat lah istilahnya. Ya gitu. Karena pada beberapa kondisi postpartum depression itu bisa diikuti dengan gejala psikotik. Jadi munculnya halusinasi, munculnya waham gitu. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang sudah mengkhawatirkan gitu, apalagi kalau misalnya dia full mendampingi bayi ketika dia sudah muncul halusinasi atau waham, itu adalah satu kondisi yang mengkhawatirkan kalau tidak sampai tertangani. Betul. Gitu. Ini depresi yang sangat luar biasa, sudah muncul waham, sudah muncul halusinasi, nanti lama-lama bisa schizofren ya. Iya, jadi mulai muncul diiringi dengan gejala seperti itu ya. Psikotiknya. Nah, ini biasanya berapa? Kalau baby blues tadi berapa ya? Dua minggu ya? Maksimal 2 minggu sekali. Jadi biasanya berarti kalau sudah lebih nih tanda-tanda ini ya? Ya betul. Kalau sudah sampai lebih dari 2 minggu dan itu dirasakan terus menerus gitu ya, dirasakan kok kondisinya tidak
tidak baik gitu ya, tidak terlihat adanya perbaikan. Nah, ini sudah jadi alarm nih gitu. Jadi baik ibu itu sendiri maupun orang-orang di sekitar perlu aware terhadap hal-hal seperti itu gitu. Jadi selain memperhatikan bayi juga harus memperhatikan kondisi emosinya sendiri gitu ya. Itu penting banget gitu. Jadi kalau sudah sekian lama ini saya sudah menjalani peran selama 2 minggu lebih sebagai ibu, kok rasanya emosi saya sudah luar biasa sekali nih, terombang-ambing, perasaannya nggak nyaman. Nah, itu sudah harus mulai. Berarti ini sudah kayak alarm ya? Ya, oh, ini saya harus alarm. ke psikolog atau ke psikiater ya? Betul. Lebih ke psikolog dulu atau langsung ke psikiater? Tergantung kondisi. Tergantung kondisinya. Betul. Dan mana yang lebih mudah untuk diakses. Ketika dari tempat tinggalnya atau dari daerahnya lebih mudah mengakses psikiater, langsunglah ke psikiater dulu. Kalau ternyata lebih mudahnya ke psikolog, nggak apa-apa ke psikolog dulu gitu. Karena dua profesi ini kan saling berkaitan ya. Kalau ternyata dari hasil asesmen psikolog ternyata ini sudah perlu nih pendampingan psikiater juga, pasti psikolog juga akan merujuk ke psikiater, begitu pun sebaliknya. Jadi carilah mana yang lebih mudah untuk diakses oleh individu itu. Gitu. Ya, biasanya kalau selama masa-masa pendampingan gitu, apa sih yang dilakukan psikolog atau psikiater ini? Kalau dari psikolog sendiri, dari hasil assessment ya, nanti pasti dilihat nih kira-kira yang dia butuhkan apa. Apakah mungkin supportnya dulu gitu ya, jadi memberikan validasi atas emosinya, atau sudah perlu pada sampai tahap ini psikoterapi dengan CBT atau cognitive behavior therapy ketika sudah ditemukan ada kesalahan berpikir nih dari si ibu ini gitu dengan kondisi depresinya begitu. Jadi tergantung juga dari hasil assessment ketika bertemu dengan psikolog atau psikiater itu seperti apa. Dan itu pun juga nanti ketika pertama kali datang ke psikolog atau ke psikiater itu nanti akan menjadi tolok ukur untuk berikut-berikutnya. Betul ini sekali. Harus rutin ini Iya. untuk periksa misalnya. Betul. Berarti melihat ini ya, kondisi tingkat depresinya seperti apa ya? Benar banget, tingkat kondisinya seperti apa, kemudian dari hasil evaluasinya bagaimana gitu. Dan biasanya akan sangat butuh sekali nih, nggak hanya pasien aja yang datang, tapi orang-orang di sekitar pasien juga harapannya juga bisa ikut mendampingi gitu dari ya. Keluarganya atau dari suaminya. keluarga atau suami lebih utamanya gitu. Jadi yang lebih sering berinteraksi dengan si ibu tersebut. Berarti ini memang di istilahnya dicek dulu ya dari pasien itu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut, jadi nanti akan wah ini harus sudah saatnya kontrol rutin dan lain sebagainya. Betul. Kalau pengobatannya seperti apa nih, Bu Bibah? Kalau dari sisi psikologis gitu ya. Kalau dari sisi psikologis tadi ya lebih pada bagaimana mendampingi ibu ini supaya bisa fit dengan peran barunya. Gitu. Bagaimana dia bisa mengelola emosi yang dia rasakan. Bagaimana ketika mungkin dia sudah mulai perasaan tidak nyaman, apa yang harus dia lakukan agar itu tidak sampai membuat dirinya sendiri rugi maupun orang-orang di sekitarnya itu juga merasa dirugikan gitu ya. Jadi lebih pada mengajarkan bagaimana coping dalam menghadapi stres, kemudian bagaimana dia mengelola dan memanage emosinya, bagaimana dia bisa untuk melepaskan emosinya dengan cara yang adaptif gitu. Tapi ada yang ini nggak sih Bu Bibah? Jadi dia kayak takut gitu mau konsultasi ke psikolog atau ke psikiater, jadinya malah tambah parah, atau mungkin tidak paham sama sekali. Iya, bisa jadi sekali seperti itu. Kendalanya adalah tadi mungkin tidak banyak orang yang paham dengan kondisi postpartum depression ini, gitu. Karena kan orang terutama lebih familiar baby blues mungkin ya. Baby blues nggak apa-apa lah, itu hal yang biasa kok. Orang ibu-ibu baru juga ada yang mengalami seperti itu, tapi tidak terlalu aware bahwa ini berapa lama nih waktu kondisinya, terus apa aja yang dia rasakan, gejala-gejala yang apa saja yang muncul itu seringkali terabaikan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi juga munculnya stigma dari masyarakat, ngapain sih uang namanya ibu baru itu kan harusnya bersyukur ya, ngapain kok malah jadinya seperti itu mungkin karena kamu kurang beribadah kali. Nah jadi hal-hal seperti itu yang pada akhirnya bikin oh iya ya kayaknya ini deh aku nggak apa-apa, ini mungkin cuma perasaanku aja, mungkin aku yang kurang ibadah, mungkin berarti kurang suara-suara dari luar ini suara-suara dari luar yang membuat orang nggak apa-apa ini nggak apa-apa nggak apa-apa pada akhirnya ya kondisinya tidak cepat tertangani gitu ya, padahal ini pasti akan berkaitan sekali bagaimana cara ibu itu
mendampingi anaknya gitu. Karena kan tentu ketika kita mendampingi yang namanya anak gitu ya kan banyak rewelnya, belum bisa mengkomunikasikan dengan baik, kitanya bingung, kondisi emosi kita juga nggak baik-baik saja. Nah itu kan luar biasa sekali pasti gitu. Oke. Jadi memang banyak hal yang perlu dipahami ya oleh masyarakat. Jadi gejala-gejala seperti ini memang banyak dialami para ibu ya, terutama yang mungkin baru melahirkan. Itu selain dia mengalami baby blues, ada juga postpartum depression. Betul. Jadi hati-hati nih buat suami ataupun keluarga. Ini kok sudah 2 minggu gak selesai-selesai. Nah ini alarm nih, harus bisa mengunjungi psikolog atau mungkin ke psikiater ya. Dan untuk ini ya, pertolongan pertamanya harapannya orang-orang di sekitar itu juga bisa merangkul ibu itu gitu ya. Apa yang bisa dibantu, apa yang kamu butuhkan saat ini, apa yang ingin kamu ceritakan, bagaimana perasaanmu gitu. Jadi berarti orang rumah pun juga awal-awal kalau misalnya terjadi kayak gitu nih perlu ini ya, istilahnya perlu mendampingi juga menanyakan apa sih masalahnya gitu. Benar banget, karena itu yang sebenarnya seorang ibu butuhkan gitu ya, apalagi betul. Dengan peran barunya yang dia mungkin kaget, loh kok kayak gini ya jadi ibu ya gitu. Banyak hal-hal yang mengejutkan yang ditemukan. Kehadiran orang-orang di sekitar dan support yang mereka berikan itu sangat berarti sekali. Bahkan kadang hanya dengan gimana perasaanmu hari ini, wah udah langsung nih, wah aku lagi capek, wah aku lagi pengen nangis dan lain sebagainya, itu sudah sangat membantu sekali gitu. Oke. Jadi memang perlu segera ditangani Sobat Solo Pos. Jadi kalau memang apa yang terjadi itu lebih dari 2 minggu lah, ini perlu curiga, ada alarm, jangan sampai ini ada hal-hal lain yang memicu hal tersebut ya. Seperti yang tadi kita contohkan, ada bipolar. Bipolar ini ternyata memicu postpartum depression, memperburuk ya. Baru ketahuan, wah ternyata ada bipolarnya. Dan jadi harus segera ke psikolog ataupun ke psikiater. Seandainya tadi ada rentang waktu 2 minggu lebih kok masih aja perasaannya sama, kondisinya juga masih sama, ini perlu hati-hati juga. Oke, kita akan kembali share break dulu Bu Bibah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik Sobat Solo Pos, sekali lagi bagi yang ingin gabung silakan bisa manfaatkan WhatsApp 081 226 103 103. Ya, Sobat Solo Pos, kita lanjut lagi untuk bincang kesehatan terkait tema kita di malam hari ini adalah postpartum depression. Nah, Bu Bibah, postpartum depression ini bisa sembuh nggak sih? Ya, ketika itu tertangani dengan tepat, sangat mungkin sekali untuk bisa sembuh gitu. Jadi ketika itu sudah bisa tertangani dan dia konsisten untuk menjalani proses pengobatan maupun psikoterapi gitu ya, tingkat kesembuhannya bisa sangat tinggi. Ada tetap bisa, kemungkinannya bisa sembuh itu dengan catatan asal tidak terlambat. Iya betul. Terlambat pun masih bisa. Masih bisa asalkan kemudian dia menjalani pengobatan dengan konsisten gitu ya, dengan rutin. Kemudian tidak ini ya, tidak mungkin libur atau tidak harusnya kontrol jadi nggak kontrol misalnya gitu. Karena seringkali seperti itu yang merasanya aku udah baik-baik saja kok, udah oke, tapi kemudian ternyata belum sepenuhnya pulih gitu ya, akhirnya berhenti. Nah kondisi-kondisi seperti itu yang harapannya dihindari ya ketika memang sudah menjalani proses pengobatan. Ya, depresi pasca kelahiran ini apa ya istilahnya, banyak hal yang memicu ya Bu Bibah ya. Artinya misalnya di saat dia melahirkan kemudian ada masalah perekonomian, ini semakin bertambah, memperparah. Bisa sekali memperparah. Tadi ya faktor-faktor yang mungkin semakin memperparah kondisi yang sudah ada gitu ya. Apalagi mungkin sebelumnya mempersiapkannya untuk kelahiran normal, tapi ternyata ada faktor yang membuat dia harus sesar dan itu mendadak gitu. Padahal tidak ada persiapan untuk seperti itu gitu. Nah itu juga sudah menjadi satu stresor tersendiri gitu ya. Ya, berarti alangkah riskannya seandainya dia setelah melahirkan kemudian dia mengalami postpartum depression, kemudian ditambah lagi ada masalah-masalah semakin memperparah ini. Iya betul, itulah kenapa kok
sebaiknya itu ya. Jauh-jauh hari bahkan selama proses kehamilan itu harapannya itu juga perlu untuk dipersiapkan gitu ya. Jadi kondisi mental ibu itu juga perlu dipersiapkan, tidak hanya untuk menjalani atau untuk menjelang persalinan aja, tapi setelahnya gitu. Karena kadangkala ketika ini ya, saya pun dulu begitu ya, fokusnya setelah pokoknya kalau pas hamil itu fokusnya nanti gimana bisa melahirkan dengan nyaman, tapi setelahnya ternyata banyak lagi kejutan yang ditemui gitu. Nah, kadangkala ibu-ibu seperti itu gitu ya, tidak cukup mempersiapkan nanti setelah menjalani peran baru, itu juga perlu untuk dipersiapkan dengan baik juga. Iya. Gitu. Ketidaksiapan ibu juga ketika melahirkan ini bisa memicu terjadinya depresi ya. Misalnya sebetulnya dia nggak berpikiran anaknya nggak kembar, taunya kembar, dan susah nih anak dua ini. Nggak prepare untuk ini ya, mengasuh dua anak, ternyata betul. Langsung dapet jackpot gitu. Tidak siap mungkin misalnya seperti itu. Ini bisa memicu terjadinya postpartum depression. Betul. Nah, sekarang kira-kira bisa dicegah nggak sih Bu Bibah untuk postpartum depression ini? Pencegahannya gimana? Caranya biar ya tidak mulai sedikit lah yang mengalami kayak gini nih. Sangat bisa sekali. Yang pertama adalah sebisa mungkin itu ketika terutama ya bahkan selama proses kehamilan itu ibu menjalani screening kesehatan mental. Gitu. Jadi seperti MCU juga gitu ya, medical check up yang secara fisik, secara mental pun juga harapannya juga ibu ini juga menjalani proses screening gitu. Jadi untuk bisa mengidentifikasi ini kira-kira ada potensi ibu ini mengalami stres atau depresi atau anxiety atau tidak gitu. Jadi ada screening kesehatan mental yang harapannya itu juga dilakukan oleh ibu, terlepas dari screening yang mungkin untuk mengecek kondisi janinnya gitu. Jadi kondisi ibu sendiri juga perlu untuk dipersiapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mempersiapkan bagaimana mereka berlatih untuk memiliki coping strategi yang adaptif itu tadi gitu ya, ketika nantinya menghadapi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan atau di luar ekspektasi, apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa tidak nyaman, apa yang harus saya lakukan yang itu baik untuk saya, membantu saya, tapi tidak sampai mungkin merugikan orang-orang di sekitar saya dan diri saya sendiri, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu untuk dipersiapkan sekali, karena ini juga ya, kesehatan ibu selama hamil, terutama kesehatan mental itu juga tadi sangat berpengaruh sekali pada munculnya postpartum depression. Jadi bahkan selama ibu hamil sendiri pun juga perlu menjaga dan memaintain kondisi kesehatan mentalnya supaya tidak sampai nantinya berpotensi muncul nih postpartum depression. Jadi memang pencegahan itu perlu dilakukan biar harapannya sih paling tidak nanti setelah melahirkan nggak ngalami kayak gitu lah. Betul. Dan ini harapannya juga bukan hanya ibu aja ya yang mempersiapkan, betul. Tapi tadi pasangan juga ikut mempersiapkan. Kalau nantinya ternyata ada indikasi istriku nih baby blues nih, apa yang harus aku lakukan nih supaya bisa membantu dan tidak sampai mengarah pada postpartum depression. Ketika akhirnya pun ada gejala-gejala postpartum depression, apa yang harus aku lakukan nih supaya itu bisa segera tertangani gitu. Jadi harus ada kerjasama gitu ya, baik dari ibu, pasangan maupun orang-orang di sekitarnya. Ya, tapi biasanya kan kalau ibu hamil itu kan sebulan sekali atau berapa kali itu kan kontrol ya, Bu Bibah. Dari situ sebenarnya bisa diketahui stres atau tidak. Betul, ya, betul sekali. Dari tensinya mungkin. Apa tensinya tinggi bu, lagi mikirin apa gitu ya. Dan harapannya dari situ sebenarnya juga bisa ketahuan juga apakah memang sudah perlu dirujuk atau sudah perlu di-refer nih ke psikolog atau ke psikiater supaya bisa segera tertangani gitu. Jadi kalau misalnya ketika kontrol dan lain sebagainya ditemukan sedang ada masalah, kemudian dia sampai depresi, tetapi harus menjalani pengobatan, kira-kira berbahaya nggak nih kalau misalnya dalam kondisi hamil kemudian mengkonsumsi antidepresan? Kalau itu tentu psikiater ya, yang lebih berwenang, betul ya. Tapi saya yakin juga psikiater ketika akan meresepkan obat, dosisnya juga pasti akan disesuaikan sekali dengan kondisi pasiennya, apakah sedang hamil atau tidak, apakah ada indikasi-indikasi yang lain atau tidak, seperti itu. Jadi jangan ragu gitu ya, nanti takutnya benar. Itu salah satu juga kekhawatiran yang pada akhirnya membuat orang itu jadi enggan untuk
mengakses ini ya layanan kesehatan. Aduh jangan deh nanti aku tergantung sama obat-obat antidepresan gitu. Padahal tidak gitu ya, karena dokter psikiater pasti sudah sangat mempertimbangkan kondisi pasien gitu, supaya juga tidak membahayakan pasien itu sendiri maupun janinnya. Ya, tapi benar nggak Bu Bibah kalau misalnya anak-anak yang lahir dari seorang ibu yang mengalami postpartum depression itu gampang emosi atau apa itu, kira-kira ada kaitannya nggak itu? Iya, kalau pada akhirnya akan membentuk karakter anak untuk emosian gitu, ya itu pasti juga akan menjadi dampaknya ya, karena kan itu pasti akan berpengaruh dari pola asuh orang tuanya akan seperti apa, bagaimana dia mendampingi proses anaknya gitu ya, dan itu yang pada akhirnya membentuk karakter anak akan menjadi seperti apa gitu. Tapi tidak semua anak yang lahir dan diasuh oleh ibu yang memiliki riwayat postpartum depression sudah pasti akan seperti itu. Tergantung sekali lagi bagaimana lingkungan di sekitarnya tadi mendampingi, ikut mengimbangi gitu seorang ibu itu atau tidak. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa lingkungan ini sangat penting untuk mencegah mungkin ya terjadinya postpartum depression. Bagaimana ketika hamil ini punya komunikasi yang baik dengan keluarga, kemudian dengan lingkungan dan lain sebagainya. Nanti kalau banyak masalah di lingkungan, wah ini repot ini. Iya benar. Karena gejala-gejala soalnya kan gejala-gejalanya munculnya pada saat kehamilan juga kan. Sangat mungkin sekali muncul saat kehamilan. Jadi ada beberapa kondisi itu sudah mulai terlihat gitu sudah mulai pas kehamilan dan semakin bertahan setelah kehamilan, terutama 4 minggu setelah persalinan gitu. Baru setelah persalinan meledak. Iya, jadi semakin lagi gitu ya. Semakin lagi. Nah, ini menjadi satu kewaspadaan. Nah, Bu Bibah, untuk mengakhiri kebersamaan kita nih, kira-kira apa poin pentingnya dari tema kita malam hari, postpartum depression, sehingga ini benar-benar bisa membuat masyarakat juga paham tentang kondisi seperti ini. Oh, ternyata memang lingkungan itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya hal ini. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Heru. Jadi kondisi ini memang satu hal yang tidak bisa untuk kita gampangkan ya, kondisi postpartum depression ini, karena ini sangat berpengaruh sekali pada kondisi psikologis ibu dan pada akhirnya berpengaruh sekali pada bagaimana ibu itu mendampingi anaknya atau bayinya gitu. Jadi harapannya untuk ibu-ibu yang saat ini sedang menjalani kehamilannya dan menjelang persalinan, yuk mulai cek juga kondisi mentalnya, apakah saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja ataukah ada perasaan jangan malu untuk kemudian cek dan recheck mengenai kesehatan mentalnya gitu ya, karena ini sesuatu hal yang penting banget gitu. Jadi jangan hanya fokus pada bagaimana kondisi fisiknya, kondisi kesehatan janinnya, tapi juga perlu banget untuk cek bagaimana kesehatan kesehatan mental ibu itu sendiri gitu. Apakah dalam kondisi yang optimal ataukah saat itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan ketika sudah merasa perasaan tidak nyaman, sudah merasa mood swing yang luar biasa sekali dan bikin kewalahan, jangan ragu untuk segera mengakses layanan kesehatan mental supaya bisa segera terdampingi dengan baik, tertangani dengan baik, dan tidak sampai nantinya berlanjut gitu ya, apalagi setelah proses persalinan itu sendiri gitu. Dan harapannya juga tadi, yuk selain juga mempersiapkan untuk proses persalinan, persiapan juga untuk setelahnya akan seperti apa, karena itu adalah transisi masa hidup yang luar biasa sekali gitu ya. Peran baru gitu, tanggung jawab baru, dan itu tentu satu hal yang luar biasa sekali, memberikan tantangan gitu ya, dan tidak semua orang siap untuk menerima tantangan yang seperti itu. Jadi itu juga perlu untuk dipersiapkan dengan baik, dan juga untuk suami, untuk pendamping dan orang-orang di sekitar ibu yang sedang hamil, yuk juga mulai aware terhadap kondisi mental, kondisi psikologis ibu yang sedang hamil. Ketika mulai mengobservasi dan mengamati bahwa ada sesuatu hal yang kayaknya lagi nggak baik-baik saja nih, nah jangan ragu untuk reach up gitu ya. Jadi segera untuk rangkul nih, ada apa nih, perlu bantuan apa, butuh apa, gimana perasaanmu. Kalau memang ternyata kita sendiri merasa kewalahan atau tidak mampu, jangan ragu untuk mendorong ibu untuk segera mengakses layanan kesehatan mental gitu, karena dukungan dari orang-orang di sekitar itulah yang pada akhirnya membuat ibu itu mau gitu ya, untuk oke deh, kayaknya memang aku sudah butuh nih bantuan dari profesional, kayaknya memang kondisi mentalku lagi nggak baik-baik saja nih, dan tidak apa-apa untuk mencari bantuan gitu. Dengan kata lain, jangan menyepelekan.
Betul banget. Nanti juga hilang gitu. Iya, itu hal yang aduh jangan sampai deh kayak gitu. Iya. Padahal yang namanya penyakit ya, itu kalau kita abaikan ya sebenarnya nggak hilang gitu ya, tapi terpendam gitu. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai bertambah menjadi parah lagi ya. Betul Baik, banget. Bu Biba, terima kasih sekali sudah hadir di studio dan kita sudah membahas tentang postpartum depression. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas malam hari ini, kita bicarakan malam hari ini benar-benar menjadi hal yang bermanfaat bagi pendengar kita di rumah dan juga bisa ikut memahami kondisinya seperti ini dan cara pencegahannya seperti ini. Betul. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung dan kita sudahi dulu untuk bincang kesehatan di malam hari ini. Bisa simak kembali nanti hari Rabu pekan depan. Saya Heru Cahyono segera pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa.